Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, apapun loyo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bertemu di penghujung Ramadan ini. Dan mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau dilihat dari tanda-tandanya sangat syahdu, mudah-mudahan sampai nanti terbitnya matahari masih terus-menerus doa kita dikabulkan. Untuk itu sebelum kita mulai, kita bersama-sama memohon lagi pada Allah yang pertama dan utama. Untuk orang tua kita jika masih hidup, kita mohon pada Allah semoga Allah panjangkan lagi umur mereka, Allah berikan kehidupan yang baik serta rezeki yang baik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan mereka. Meskipun sebagian dari kita ada yang merasa kesulitan bertemu karena memang adanya larangan mudik untuk bertemu dengan orang tua, mudah-mudahan tahun depan ketika Allah panjangkan umur mereka kita bisa bertemu, amin. Atau mungkin kedua orang tua kita sudah meninggal atau salah satunya, kita hanya bisa mohon kepada Allah semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, dan Allah tempatkan di radhah miradil jinan sampai yaumil qiyamah, amin. Yang kedua, jika ada di antara kita yang hadir di sini atau keluarga besar kita di rumah atau dimanapun saja berada, hadirin yang melalui siaran ini yang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit serta rasa sakit. Atau mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan sulitnya ekonomi, sulitnya kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah, diberikan kemudahan, diberikan rizki dari seluruh penjuru mata angin, dan mudah-mudahan seluruh rizkinya digunakan untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Atau mungkin masalah yang ketiga, di antara kita ada yang sulit sekali keluar dari kubangan riba dan hutang, dan nampaknya atau tanda-tandanya akan terus berhutang. Mudah-mudahan ya Allah pagi hari ini Allah buka kembali pintu rizki dari seluruh penjuru mata angin, diantarkan ke kita atau kita bisa menyumbut rizki itu, karena rizki tidak akan pernah tertukar. Mudah-mudahan dengan rizki itu kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita sehingga kita bisa merdeka dari riba dan hutang, amin. Kita doa selanjutnya, mohon kepada Allah semoga anak-anak kita yang sudah hampir 1 tahun ini belajarnya tidak rutin, mudah-mudahan seluruh waktunya digunakan untuk hal yang positif, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, dan senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mencintai ilmu dan mencari ilmu, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, amin. Yang terakhir, kita mohon juga kepada Allah semoga anak-anak kita yang sudah memasuki usia dewasa yang semestinya sudah menikah tapi nampaknya belum kelihatan jodoh, mudah-mudahan Allah juga kirim jodoh untuk mereka dan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita juga menghawali kajian pagi dengan menghaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa menjadi salah satu pundi-pundi amal soleh kita, sehingga nanti kita termasuk orang yang dikategorikan awwalu may yadkhulul jannah, orang yang pertama kali dimasukkan surga adalah orang yang mayyahmadullah fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa memuji kepada Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi suka maupun duka. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita senantiasa mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ibu bapak rahimakumullah, pagi hari ini
meskipun nuansa puasa, tetapi karena pembahasan puasa sudah sering dan para ustadz juga sudah menyampaikannya, apalagi kajian menjelang berbuka juga sudah disampaikan. Saya akan terus melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Pada pagi hari ini masuk di babul ghibah, bab yang menjelaskan tentang ghibah, ngerasani, bergunjing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadatsana Muhammad ibni Fadli, hadatsana Muhammad ibni Ja'far, hadatsana Ibrahim ibni Yusuf, hadatsana Ismail ibni Ja'far an Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi rawinya tidak saya sebutkan, langsung ke matan hadisnya. Atadaruna malhibah. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabatnya, para sahabatnya. Nabi menanyakan, atadaruna malhibah, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu apakah itu bergunjing, apakah itu hibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ihtabtahu. Idza dzakarta, nalikane nyebut sira, ketika engkau menyebut atau ketika engkau memperbincangkan akhaka, saudaramu, bima, dengan perbincangan, yakrahu, yang membuat dia tidak suka dengan perbincangan itu, faqad ihtabtahu, sungguh engkau telah melakukan hibah atau pergunjingan. Jadi kalau kita berdua, bertiga ngomong orang lain yang tidak ada di situ, ngomongkan dia yang tidak disukai, ketika dia sampai mendengar apa yang kita bicarakan, maka itu sudah masuk kategori ghibah, sudah masuk kategori bergunjing. Kemudian ditanyakan lagi, kila areta ingkana fi akhi ma'akul, ditanyakan kepada Rasulullah, apakah itu termasuk andekan yang kami bicarakan adalah sebuah kenyataan yang ada pada saudara kami? Qala, kemudian Nabi menjawab, ingkana fihi matakul faqad ihtabtahu. Kalau yang dibicarakan itu benar-benar ada, terdapat pada diri orang yang dibicarakan, faqad ihtabtahu, maka kalian sungguh telah bergunjing, telah berhibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tetapi fa illam yakun, nalikane ora ono, ketika apa yang kau bicarakan itu tidak menjadi kenyataan terhadap orang yang dibicarakan, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah berbohong, yakni qulta fihi buhtanan. Maksudnya adalah engkau telah melakukan atau engkau telah memperbincangkan sesuatu kebohongan. Jadi rumusnya hibah itu, ketika kita membicarakan sesuatu tentang orang, dan kalau perbincangan itu didengar oleh orang yang kita bicarakan, kemudian dia tidak suka, maka itu sudah masuk kategori hibah, masuk kategori bergunjing. Kalau ternyata ya, dan meskipun itu faktanya ada. Kadang kan ada orang yang berusaha untuk menghentikan pembicaraan orang lain. Ojo ngrasane lho, ojo bergunjing. Ora kok. Enggak, ini nyata, kasusnya nyata, betul-betul aktual. Nah, ini tetap berhibah, tetap bergunjing. Nah, kalau kenyataannya itu tidak ada pada orang yang dibicarakan, maka faqad bahattahu, engkau telah melakukan kebohongan atas orang lain. Nah, bahkan nanti kita akan ketemu lagi hadis yang menjelaskan kalau yang dibicarakan itu fakta,
ada pada orang itu, maka itu sudah hibah bergunjing. Kalau tidak faktanya tidak ada, orang itu tidak melakukan fakta itu, maka engkau telah memfitnah. Nah, ini lebih kejam lagi. Nah, penjelasan selanjutnya ini nanti mungkin bisa, karena memang bergunjing ini tidak hanya dominasi ibu-ibu. Itu dulu ketika wanita masih melestarikan tradisi petan itu sangat mungkin ya, sambil mencabut sambil mencari kutu di rambut itu sambil ngerasani. Tapi sekarang tidak ada, sehingga tidak ada wanita yang bergunjing dengan cara sambil memunguti tumo ya, tumo. Nah, sekarang tidak ada nggih ibu-ibu nggih. Nah, mungkin caranya lain wallahu a'lam. Nah, tapi ini harus menjadi menjadi pencerahan kita bahwa ketika kita membicarakan orang lain dan pembicaraan itu sampai terdengar ternyata dia tidak berkenan, maka itu sudah hibah bergunjing. Kalau fakta itu pun bergunjing, kalau tidak fakta itu fitnah jatuhnya. Nah, ini yang kedua, ini penjelasan. Nanti jangan terheran-heran atau jangan kaget. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu dzakara an ba'dil mutaqaddimin. Dari al-faqih ini ya Abul Hasan As-Samarqand, dzakara an ba'dil mutaqaddimin, disebutkan dari sebagian orang-orang terdahulu, annahu qala, bahwasanya mereka berkata, law qulta inna fulanan saubuhu qasirun aw saubuhu tawilun yakunu hibatan fa kaifa idza dzakarta an nafsihi. Law qulta, lamun ngomong sira, lamun ngucap sira, apabila engkau berkata inna fulanan setamene, sesungguhnya seorang laki-laki itu saubuhu qasirun, pakaiannya kecingkrangan, pakaiannya kependekan. Nah, ini jadi ada orang-orang yang menyinggung orang lain, misalnya nyun sewu, pakaiannya cingkrang misalnya, itu dibahas menjadi perbincangan. Ini mengatakan saja inna fulanan saubuhu qasirun. Ada orang atau ketika engkau mengatakan seseorang itu kok bajunya kependekan, bahasa sekarang cingkrang. Au saubuhu tawilun, atau mungkin bajunya yang kedua, bajunya kedodoran, kepanjangan. Yakunu hibatan, maka itu juga termasuk hibah. Jadi kita ngomongin orang, ada orang lewat sret. Nah, sret apa orang lewat itu dugu-dugu langsung kita memberikan penilaian, kayak nganggo pakaian kok cingkrang temen, nganggo pakaian kok pendek temen. Itu sudah kategori hibah. Atau kebalikannya, itu orang kok pakaiannya kedodoran, kepanjangan, itu juga masuk kategori faqad yakunu hibatan, ini termasuk juga hibah. Fa kaifa idza dzakarta an nafsihi, bagaimana ketika engkau menyebut-nyebut tentang diri atau kepribadian orang itu, karakternya, sifatnya, perilakunya, itu jelas-jelas lebih hibah daripada yang hanya sekedar mengucapkan pakaiannya kok kecingkrangan, pakaiannya kok pendekan. Atau yang kedua, pakaiannya kedodoran, pakaiannya kepanjangan. Nah, hanya ngomong gitu, ketika terdengar oleh yang dibicarakan dia tidak suka, maka faqad bahat tahu, engkau telah melakukan hibah, engkau telah menggunjing. Nah, hati-hati. Terus bagaimana caranya ketika melihat orang? Enggak usah dikomentari, sudah diam. Seperti ketika bapak atau ibu dalam sebuah perjalanan, kan di dalam perjalanan itu melihat apa saja, dan itu pun bisa tidak melakukan komentar apapun, hanya sekedar memotret fakta di mata, kemudian tanpa harus dimasukkan pikiran dan hati, kemudian tanpa harus dilanjutkan di follow up dengan ucapan. Jadi kalau melihat orang ya dilihat, ya melihat apa adanya, tanpa harus ditafsiri, tanpa harus ditambahi narasi. Nah, bahasanya begitu, tanpa harus dikasih narasi, udah melihat saja, cepret seperti foto tanpa harus diberikan narasi. Itu malah alami. Jadi kalau foto-foto yang tidak diberikan narasi bawahnya,
Kan ada jenengan biasa melihat foto kemudian di bawahnya ditulisin narasi-narasi betapa indahnya, betapa misalnya. Ini tidak usah dikasih narasi, maka itu tidak menjadi hibah. Kalau narasinya bagus, orangnya tersipu-sipu malu dan senang, nggak masalah. Karena itu bagian dari memuji. Hakikat dari memuji orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata narasinya itu membuat dia tersinggung, maka itu sudah bahat tahu, dia sudah menghibah atau sudah bergunjing. Nah, maka yang paling bijak ketika kita melihat, ya, saya melihat Pak Hada, Pak Mun, Pak Nawali, ya dilihat apa adanya tanpa harus memberikan komentar dengan narasi-narasi yang negatif. Nah ini yang bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa ketika bertemu dengan orang kemudian memejamkan mata, tidak bisa. Kita lihat saja, tapi tanpa harus diberikan narasi atau catatan kaki. Dalam bahasa tulisan dikasih catatan kaki. Kalau dalam bahasa mulut dikomentari. Nah ini komentator ini ya beresiko, karena dia pasti melakukan mudah sekali terjebak pada ghibah atau pergunjingan. Kemudian selanjutnya qala hadatsana Muhammad ibni Fadli, hadatsana Muhammad ibni Ja'far, hadatsana Ibrahim ibni Yusuf, hadatsana Yahya ibni Sulaimin an Salmana al-Qadi an Muhammad ibni Fadil al-Abidi an ibni Abi Najih qala balagona anna imra'atan qasiratan dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu taala anha ma aksaroha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ihtabtiha qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha qala dakarti akbaha ma fiha. Ini terjadi kasus nyata di zaman Nabi, bahkan Aisyah juga sempat terjebak pada pergunjingan. Balagona, sampailah kepada kami, kata Ibnu Abi Najih, balagona sampai kepada kami anna imra'atan, apa yang sampai cerita ini, ada sebuah cerita yang cerita ini sampai pada kami, terdengar atau kami mengetahui cerita ini. Anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita qasiratan kang pendek. Ada seorang wanita pendek, wanita pendek. Jadi kalau kondisi normal kan mungkin wanita di Indonesia ya rata-rata 155 atau sampai 60, 160 itu wanita normal ya. Ini kok ada wanita pendek. Caranya apa ya kalau di Indonesia? Wanita pendek lah, artinya pendek betul, artinya tidak seperti wanita kebanyakan. Dakhalat, wanita tersebut masuk ala Nabi, masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat, maka tatkala wanita tersebut keluar dari rumahnya Nabi, qalat, berkomentarlah atau berkatalah, siapa yang berkata? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya, komentarnya? Ma aksaroha, alangkah pendeknya wanita tersebut. Bahasa ini, loh kok pendek men? Ma aksaroha, kok pendek temen, kok cebol temen. Nah, cebol nih, cebol. Kok pendek temen, kok cebol temen. Faqala, maka Nabi langsung menjawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtabtiha, wahai Aisyah, engkau telah menggunjing dia. Jadi ini fakta betul, langsung ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi komentarnya ya faktanya ini memang betul pendek, cebol. Nah, kemudian Nabi Aisyah mengomentari, kok pendek banget, ma aksaraha, alangkah pendeknya wanita tersebut. Nabi mengatakan kepada Aisyah, ihtabatiha, engkau sungguh-sungguh telah menggunjing dia. Qalat Aisyah pun
menjawab lagi, artinya memberikan argumentasi. Ma qultu illa ma fiha. Ma qultu orang ngomong ingsun, kata Aisyah. Aku tidak mengatakan illa ma fiha, kecuali apa yang ada di dalam dirinya. Bahasanya saiki orang ngurangi, orang nambahi. Aku ngomong apa aneh kok. Ma qultu illa fiha. Aku tidak mengatakan kecuali apa yang ada pada diri wanita tersebut. Qala, kemudian Nabi menjawab, Dakarti akbaha ma fiha. Engkau menyebut lebih buruk dari apa kasunyatane. Engkau menyebut lebih buruk dari apa yang menjadi kenyataan yang ada pada wanita tersebut. Nah ini, jadi ngomong itu memang luar biasa, harus hati-hati. Ini yang membuat salamatul insan fi khibtil lisan. Kalau hanya sekedar angan-angan di akal, di pikiran kita memberikan penilaian tanpa terucap, itu tidak termasuk kategori hibah. Tapi memelihara pikiran negatif. Nah, artinya ketika kita melihat orang itu benar-benar cebol kok, tapi tidak terucap, hanya di pikiran, maka itu tidak berakibat pada hibah, pergunjingan, tetapi dia memelihara pikiran negatif. Lah harus bagaimana? Harus netral, melihat sesuatu harus netral. Kembalikan netral, dinetralkan kembali. Jadi jangan sampai ada memberikan penilaian. Kita tidak berhak memberikan penilaian. Nah ini. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua yang seakan-akan yang ada dalam pikiran kita ucapkan, padahal kan tidak harus. Ketika berhenti di otak, di pikiran dan tidak terucap, itu tidak masuk hibah, meskipun itu juga pikiran negatif. Istilah modernnya adalah negative thinking, pikiran negatif. Lah negative thinking atau pikiran negatif ini ketika dipelihara kemudian tidak beristighfar, nah ini tidak beristighfar mohon pada Allah, ini tidak akan hilang. Tapi begitu kita melihat seseorang faktanya nyata seperti itu, karena sudah tahu bab ini, tahu tentang hibah ini, maka kemudian tidak berani mengucapkan, tapi ada di pikiran. Nah kalau di pikiran tok itu tidak berakibat pada pergunjingan, tapi kita sendiri yang rugi karena kita memelihara pikiran negatif. Bagaimana caranya menghilangkan? Dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka ketika bisa menetralisir, bisa hilang, maka insya Allah kita selamat. Nah, karena ancamannya apa? Satu lagi, ini ancaman orang yang orang yang berhibah. Qala hadatsana Muhammad ibn Fadli hadatsana Muhammad ibn Ja'far an Ibrahim hadatsana Abdul Wahhab ibn Atha an Abi Muhammad al-Jamani an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, lailata usriya bi ila sama marartu bi qaumin yuqta'u al-lahmu min junubihim summa yalqumunahu. Oh, dari tadi saya nggak bawa, nggak saya pakai ya. Oh, lebih terang beneran. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita. Lailata usriya, ono ing wengi usriya den isrokan aku. Ada pada satu malam ketika aku diisrokan, diperjalankan oleh Allah ila sama, menuju langit. Marartu biqaumin, aku bertemu dengan sekelompok orang, yuqta'u, yang dipotong. Apa yang dipotong? Allahmu, dagingnya, min junubihim, dari lambungnya. Summa yalqumunahu, kemudian setelah dipotong, yalqumunahu, dipaksa untuk dimakankan atau disuapkan. Ya, yalqumunahu, kemudian disuapkan kepada orang tersebut. Jadi Nabi pada malam Isra-nya ke langit, Isra Mi'rajnya ke langit, ya. Nabi berpapasan dengan sekelompok kaum, yang kaum di situ
yuqta'ul lahmu, dipotong dagingnya, min junubihim, dari lambungnya, di lambung dipotong, kemudian summa yalqumunahu, kemudian setelah itu disuapkan, bahasa Jawa didulangke napa niku, bener ya, disuapkan kepada orang yang tadinya dipotong itu sendiri. Jadi dipotong sendiri kemudian disuapkan kepada orang yang benih. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada kaum tersebut, kulu ma kuntum takulu min lahmi ahikum, makanlah apa yang telah kalian makan dari daging saudaramu, daging saudaramu. Fakultu, kemudian aku bertanya, kata Nabi, ya Jibril, man haulai, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Qala, kemudian Jibril menjawab, haulai min ummatika alhammazuna allamazuna, yakni almuhtabina. Jibril menjawab, mereka itu adalah kaum dari umatmu wahai Muhammad, alhammazuna, orang yang suka menggunjing, ngerasani, allamazuna, yang suka nacat, yakni al-muhtabin, adalah orang yang suka bergunjing. Jadi resikonya nanti kalau orang yang masih suka bergunjing, sudah tahu ilmunya seperti ini, masih ngerasani orang lain, membicarakan orang lain, meskipun itu fakta, nanti akan terjadi seperti ini. Daging dipotong dari lambung kita sendiri, kemudian kita disuruh memakannya sendiri. Kalau kita disuruh makan, kita mungkin tidak mau, tapi ini didulangke, dipaksa untuk disuapi. Di bahasa Jawa apa ya, dijejeli nggih. Paham ya, kalau dijejeli mungkin lebih keras lagi, dimasukkan ke mulutnya. Nah ini dari umat Muhammad. Kata Jibril, haula'i min ummatika alhammazuna allamazuna, yakni almuhtabin, orang yang suka bergunjing, orang yang suka mencela, nacat, mencela, maksudnya adalah yakni almuhtabin, orang yang bergunjing itu sendiri. Hati-hati nggih. Jadi kalau melihat orang nggak usah dikomentari. Kalau kita diajak ngerasani oleh orang yang belum paham ini, langsung kasih isyarat nggak boleh atau tinggalkan. Karena risikonya ini, orang yang diajak ngerasani itu sama dengan orang yang ngerasani, apalagi mengiyakan. Wah bener, aku yo wingi krungu, oh, malah tambah dadi, malah tambah dadi. Nanti belum pembahasan berikutnya yang kaitannya dengan pahala orang yang dirasani, pahala orang yang rasani itu diberikan kepada orang yang dirasani. Jadi kita sudah merasa sungguh-sungguh di dalam beribadah, tapi masih suka menggunjing, ini ya rugi besar. Jadi kita seakan udah apik lah gitu ya, jamaah wis kendeng, sholat wis apik, tapi masih mau membicarakan orang lain. Nah ini rugi sendiri, rugi besar ya, rugi besar. Karena pahala orang yang menggunjing akan diberikan kepada orang yang digunjing. Nanti ada pembahasan berikutnya. Ini hanya sekedar biar warning ya, sampai nanti Lebaran ya, karena boleh jadi ini adalah hari terakhir saya sampai Lebaran, karena Lebaran hari Kamis insya Allah. Berarti kan nanti mungkin biasanya setelah Lebaran ada liburnya hari Ahad, mungkin 1 Ahad atau 2 Ahad, nanti walau alam kita lihat kondisinya. Biasanya biar refresh bapak-bapak yang boleh nggak pelesiran nggak nih? Nggak boleh ya? Oh boleh ya, lokal. Nah ini mudah-mudahan ini yang bisa sampaikan menjadi peringatan bagi kita, bagi saya,
untuk tidak melakukan pergunjingan, tidak membicarakan orang lain. Lihatlah sesuatu secara polos, secara netral, tanpa harus diberikan narasi, tanpa harus diberikan komentar. Mudah-mudahan kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya mungkin selama 1 tahun menemani bapak-bapak di Ahad pagi. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin penyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau nggih? Memaafkan saya? Mau nggih? Alhamdulillah, saya plong dimaafkan karena yang paling banyak salah, yang paling banyak bicara. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.